Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi khassa ba'da ibadihi bit ta'ati wa ba'dahum bil asyan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala man unzila alaihi al-Qur'an sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi alladhina tamassaku bi ashrafil adyan. أما بعد يقول الله تعالى في كتابه الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين آمين يا رب العالمين. Hadratal mukarramin wal mukarramat, seluruh jamaah yang dimuliakan Allah, diridhai Allah dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada para tokoh, para sesepuh, pengurus DKM, para ustadz ustadzah yang tidak saya sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa taklim, rasa hormat dan rasa syukur saya bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu, dengan para bapak yang tentu orang-orang soleh semua ya. Kalau nggak soleh ini nggak mau bangun. Kalau orang pagi udah ke masjid bergegas ya, di tengah nyenyaknya tidur lagi enak-enak ya, terus apalagi masih sabar nunggu melanjutkan ngaji, nunggu sampai syuruk. Masya Allah, ini kalau nggak orang yang soleh, Allah kasih rahmat dan pertolongannya nggak akan mau. Maka saya bersyukur sekali pada pagi hari ini bisa bersama bapak-bapak semua. Mudah-mudahan ini bagian dari rahmat Allah kepada kita semua. Kita bersyukur dan mudah-mudahan Allah senantiasa jaga istiqomah kita di dalam ketaatan ini. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi yang penuh berkah ini kembali bisa melanjutkan kajian kita, kajian Sirah Nabawiyah, merupakan kajian yang sangat penting karena kita sedang mengkaji sekaligus untuk belajar meneladani orang terbaik di muka bumi ini. Dengan kita mengkaji sirah ini setidaknya akan menginspirasi kita ya. Ternyata orang yang sebaik beliau, sesempurna beliau pun dalam hidupnya penuh dengan tantangan ya, penuh dengan ujian, cobaan, dan tidak enak ya. Ketika satu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam didapati oleh sahabat Umar ya, bangun dari tidur ya, istirahat, itu ternyata di badannya masih ada bekas-bekas tikarnya yang kasar ya. Itu enggak lalu baginda padahal kalau mau ya apapun akan beliau dapatkan kan. Orang ditawari sama orang-orang Quraisy, wahai Muhammad, kalau kamu mau berhenti nggak usah dakwah ya kan, apa yang kamu inginkan? Kalau kamu ingin jadi orang hebat, jadi pemimpin di sini, biarlah kami angkat jadi pemimpin ya. Kalau kamu inginkan harta, biarlah kami kumpulkan harta, akan kami berikan kepadamu ya. Kalau ingin menyunting seorang putri yang paling cantik di sini, istilahnya yang kita carikan. Tapi bukan itu ya. Beliau itu memang sebagai seorang yang diutus sama Allah SWT untuk menyampaikan Islam. Mudah-mudahan dengan mengkaji sirah ini
setidaknya kita bisa banyak belajar ya. Dan tentu yang tidak kalah penting adalah bahwa baginda SAW adalah qudwah, teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Jadi kita harus menjadikan beliau sebagai model ya, role model yang harus kita kejar semaksimal yang bisa kita teladani. Mungkin bisa berapa persennya ya, kalau untuk mencapai 100% tidak mungkin, tetapi berapa yang kita bisa upayakan harus kita berusaha untuk meneladani beliau. Terakhir kita sudah mengkaji sampai bab bagaimana ketika baginda sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan tantangan yang begitu berat setelah beliau menyatakan dakwahnya secara jahron. Sebelumnya ketika sirron, tersembunyi atau bersembunyi-sembunyi dakwahnya, alhamdulillah terekrut beberapa tokoh luar biasa ya, yang nanti akan membela, akan membantu baginda sallallahu alaihi wasallam menyebarkan dakwah ya, Abu Bakar, kemudian Utsman bin Affan, tokoh-tokoh besar itu masuk. Nah, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Di saat beliau menyampaikan dakwah terang-terangan inilah reaksi dan tantangan begitu berat ya, terutama mereka tokoh-tokoh Quraisy, orang-orang besar yang selama ini mereka sebagai orang yang sangat berpengaruh. Maka mereka tidak mau ya, ketika ada agama baru, ada tokoh baru yang akan muncul, yang otomatis akan menggusur dan menggeser posisi mereka di masyarakat, sehingga mereka itu sangat keras menentang. Pertama yang seperti sudah kita sampaikan, terornya berupa teror mental. Nabi Muhammad dituduh dengan berbagai macam tuduhan yang keji, sekaligus juga mempengaruhi orang lain agar percaya bahwa Muhammad itu seorang gila, Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu orang yang tukang syair, hanya pintar bersair saja dengan ayat-ayatnya. Padahal Nabi Muhammad SAW itu dikenal sebagai orang ummi, dan beliau juga diutus di kalangan orang-orang ummi. Ummi itu artinya tidak membaca, tidak menulis. Beliau sendiri tidak membaca, tidak menulis, terus juga diutus di masyarakat yang seperti itu. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasul. Dialah Allah SWT yang mengutus di kalangan orang-orang ummi. Mereka bukan hanya jahiliyah, nggak bisa baca tulis juga, tapi memang ya jahiliyah dari si akidah juga ya. Tapi mereka adalah orang-orang yang tidak baca tulis. Kata Allah SWT, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan. Dialah Allah yang mengutus di kalangan orang-orang ummi seorang rasul. Nabi Muhammad seorang ummi, tidak baca tulis. Kemudian masyarakatnya juga ummi. Tapi Allah karuniakan ayat-ayat Al-Quran yang menurut mereka dikiranya syair. Kenapa? Karena ayat ini luar biasa. Para pujangga, para penyair yang hebat-hebat di zaman itu nggak akan ada yang bisa menandingi. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau ini mendapatkan mukjizat. Nah, intinya bahwa mereka itu begitu khawatir akan kedudukan mereka, akan datangnya agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka melakukan teror mental. Dan bagi Nabi Muhammad, teror mental juga merupakan perkara yang berat ya. Namanya diteror secara psikis ya kan. Kalau yang dilukai fisiknya, orang itu mungkin sembuh sehari dua hari ya. Yamutul fata bi asratir rijli wa yamut. Jadi seseorang itu bisa mati karena terpeleset kakinya, atau bisa luka, tapi akan lebih parah kalau terpeleset lisannya, karena lisan ini bisa menyakiti orang ya. Kalau orang karena diteror secara lisan, dituduh gila, dituduh macam-macam, itu sama. Tapi Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya dengan teror-teror mental ini tidak terpengaruh, tetap ya. Jalan dakwah itu terus ditempuh
Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, justru semakin kesini semakin banyak pengikut baginda sallallahu. Maka mau tidak mau mereka harus melakukan teror yang lebih keras lagi. Lalu mereka melakukan, di sini disebutkan apa? Teror secara fisik. Natahaddas anil uslub al-madi al-mutadammin li ida'ir rasul wa idai ashabihi wa ittihadihim wa qad salakal musyrikuna hadzal maslak lil amali duna intishari da'wah wa li muhawalati i'adati dakhilina fiha ila khatiratil ila hadiratil kufri. Jadi setelah dakwah setelah teror secara fisik belum berhasil, tidak berhasil, lalu mereka melakukan teror secara teror secara mental mereka tidak berhasil, lalu melakukan secara fisik. Jadi menyakiti Nabi secara terang-terangan dengan penyiksaan, dengan upaya-upaya untuk mencelakakan baginda. Bahkan finalnya mereka sudah bersekongkol untuk membunuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ternyata kalau kita perhatikan di sini disebutkan siapa sebetulnya pelaku teror ini yang sangat keras. Ini disebutkan sekelompok orang-orang yang memang para tokohnya. Disebutkan oleh dalam hadis riwayat dalam sirah Ibnu Hisam bahwa Ibnu Ishaq mengatakan sekelompok kecil yang menyakiti Rasulullah SAW di rumah beliau, diantaranya adalah dari kerabat-kerabat dan tetangga beliau. Yang pertama adalah Abu Lahab, wal Hakam bin Abil As bin Umayyah, wa Uqbah bin Abi Mu'aid, wa Adi bin Hamra as-Saqafi, wa Ibnul Asda al-Hadali, kanu jiranuhu. Mereka itu adalah tetangga-tetangganya, rumahnya tidak jauh. Wa kana ahaduhum yatrahu ala Rasul rahmasyad wa huwa yusalli wa ba'dhum yatrahu fi burmati idza nasibat lahu. Jadi bagaimana mereka ada yang melemparkan bangkai kambing, ada yang pokoknya dengan berbagai macam perlakuan yang sangat keras. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam ternyata dimusuhi oleh saudara-saudaranya sendiri, seperti Abu Lahab, Abu Jahal, ini masih saudara paman, ya kan? Bahkan yang sangat keras kan disebutkan di dalam surat Al-Lahab itu bagaimana Abu Lahab dan istrinya yang terus memusuhi beliau, kan? Sampai disebutkan ayatnya secara khusus karena menggambarkan betapa upaya-upaya teror yang dilakukan oleh Abu Lahab itu begitu keras. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW, ini satu peristiwa yang digambarkan betapa kejinya ya, kerasnya mereka. Kana yusalli 'indal bait, adalah Rasulullah SAW sedang sholat di serambi Mekah atau di dekat Baitullah. Wa Abu Jahlin wa ashabuhu lahu julus, lalu Abu Jahal dan sahabat-sahabatnya, teman-temannya sedang duduk-duduk. Idh qala ba'duhum li ba'din, lalu mereka ketika melihat Nabi Muhammad sedang sholat itu sambil mereka menghina-menghina, ya mengejek-mengejek, lalu di antara mereka ada enggak di antara kalian yang berani mengambilkan ya bekas, mungkin apa sih kalau orang habis nyembelih sapi atau itu kan ada kotorannya itu, ada enggak kalian yang berani mengambil kotoran itu, mungkin jeroannya gitu. Lalu ketika Nabi Muhammad SAW sedang sholat, nanti taruh aja di punggungnya, ditindihkan ke situ. Lalu ada yang paling jahat di sini, ada yang mau melakukan itu, yaitu namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Jadi Uqbah bin Abi Mu'aid lalu mencari yang bekas sembelihan itu atau apa jeroan atau itu. Faja'a bihi, mau membawanya. Fanadhara, lalu dia nunggu sebentar, hatta idza sajada Nabi, pas Nabi Muhammad SAW sedang sujud, wada'u ala dhahrihi wa baina katifaihi, lalu diletakkannya di atas punggungnya di antara dua pundaknya. Wa ana anzuru wa la uhni syai'an, dan disebutkan yang meriwayatkan hadis ini Ibnu Mas'ud mengatakan, saya melihat itu tapi saya enggak bisa berbuat apa-apa.
Faja'alu yadhaquna wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidun. Lalu mereka semua ketawa-ketawa ya. Ya Allah, betapa menyakitkannya ya orang sedang sholat ya, hinakan dengan seperti itu. Lalu mereka ketawa-ketawa. La yarfa'u ra'sahu, dia tidak segera mengangkat tangan kepalanya dari sujud. Hatta ja'athu Fatimah, akhirnya nanti dipanggilkan ya, putri beliau dikasih tahu bahwa Nabi Muhammad atau ayahnya diperlakukan seperti itu. Lalu Fatimah datang lalu membuangnya kotoran itu. Lalu disebutkan dalam riwayat itu Nabi Muhammad SAW setelah selesai dihinakan yang seperti itu, baginda SAW berdoa. Yang doanya itu ya termasuk menggambarkan betapa beliau puncaknya sampai kepada puncak kemarahan. Karena baginda biasanya tidak mendoakan yang buruk, tapi beliau mendoa Allahumma alaika bi Quraisy 3 kali. Allahumma alaika bi Quraisy, maksudnya ya Allah hancurkanlah ini orang Quraisy, hancurkanlah orang Quraisy 3 kali. Lalu setelah itu juga beliau berdoa Allahumma alaika bi Abi Jahal, ya Allah hancurkanlah Abu Jahal, wa alaika bi Utbah bin Rabi'ah, wa Syaibah bin Rabi'ah, wal Walid bin Utbah, wa Umayyah bin Khalaf, wa Uqbah bin Abi Mu'aid, wa adda sabi'a falam yahfadhu. Jadi Nabi Muhammad SAW mendoakan beberapa tokoh yang disebutkan ini, mungkin yang paling yang paling kerasnya memusuhi baginda SAW disebutkan ada 7. Menurut riwayat hadis ini ada 7, tapi Ibnu Mas'ud tidak ingat siapa saya 7 itu. Yang disebutkan di sini hanya berapa itu? Ada 5 atau 6. Fawalladzi nafsi biyadihi laqad ra'aitul ladzina adahum sur'a fi badrin. Lalu disebutkan dalam hadis ini, kata Ibnu Mas'ud, sungguh orang-orang yang disebutkan di dalam doa itu akhirnya ketika perang Badar, jadi perang Badar itu semuanya mereka orang-orang yang binasa, maksudnya orang yang mati. Jadi itu Nabi Muhammad SAW kalau kita bayangkan betapa begitu sudah puncaknya kemarahan kepada beliau karena kemarahan beliau kepada orang-orang yang memusuhinya, sampai beliau mendoakan yang begitu keras. Kemudian hadis lain riwayat dari Imam Muslim dari Abu Hurairah, qala Abu Jahlin, suatu ketika Abu Jahal berkata, hal ya'firu Muhammadun wajhahu baina adhurikum. Jadi menghina, Abu Jahal mengatakan apa, Nabi Muhammad itu masih suka menggosok-gosokkan wajahnya di hadapan kalian. Maksudnya masih suka apa? Sujud. Jadi mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad sujud ini dan menggosok-gosokkan wajah. Apakah Nabi Muhammad atau apakah Muhammad suka menggosok-gosokkan wajahnya di hadapan kalian? Faqila, maka ada yang menjawab di antara mereka, na'am, ya masih. Lalu dikatakan Wallata wal Uzza, kata Abu Jahal, sungguh demi Lata dan Uzza, ini Tuhan mereka, kalau saya melihat lagi dia masih suka menggosok-gosokkan wajahnya, saya akan injak lehernya dan saya akan gosokkan sekalian wajahnya ke tanah. Jadi begitu bencinya Abu Jahal melihat Nabi Muhammad SAW sedang sholat ya. Mereka kata, "Nih gosok-gosokin wajah ngapain gitu ya? Kalian masih suka enggak melihat Muhammad begitu? Kalau melihat lagi nanti saya akan injak lehernya." Tapi disebutkan dalam hadis ini bahwa ketika Abu Jahal melihat Nabi Muhammad SAW sedang sholat, dikatakan za'amal yad'a ala rukbati, dia mengira dia bisa menginjak lehernya. Fama faja'ahu minhu illa wa huwa yanqusu ala qibaihi wa yataqbiyadi. Tapi dengan izin Allah SWT ketika Abu Jahal ini mau menginjak lehernya, tiba-tiba beliau tidak bisa. Dan ketika ditanya, kenapa kamu gak jadi nginjak, wahai Abu Hakam, kenapa kamu gak bisa menginjak leher baginda SAW? Kata beliau, inna baini, kata Abu Jahal, inna baini wa bainahu la khandaqan min narin. Jadi ngelihat
antara dia dengan Nabi Muhammad SAW ada penghalang berupa parit yang berisi api. Ini adalah mukjizat atau memang pertolongan Allah SWT, lalu lindungi Nabi Muhammad SAW dari kejahatan Abu Jahal. Lalu baginda SAW mengatakan, laudana minni la akhtafat hu al malaikah adwan. Kata baginda SAW, ketika kalau memang tadi Abu Jahal jadi mendekat mau menginjak leher saya, pasti akan disambar oleh malaikat. Ini artinya dalam peristiwa ini tidak seperti yang ketika ditaruh kotoran di atas punggungnya, tetapi ketika Abu Jahal mau menginjak lehernya, mau menghinakannya, ternyata Allah SWT lindungi. Dan banyak peristiwa-peristiwa lain, intinya begitulah ya, permusuhan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy terhadap baginda SAW. Tetapi kalau kepada baginda saja mereka itu berani melakukannya seperti itu, apalagi kepada kaum-kaum yang lemah, tentu mereka akan lebih berani lagi ya. Terutama dari kalangan para sahabat baginda SAW, sahabat Nabi SAW, di mana disebutkan di awal-awal itu para sahabat itu adalah orang-orang kecil ya, para hamba sahaya ya. Mereka juga disiksa sama majikannya ya. Pokoknya berbagai macam perlakuan jahat untuk menghambat dan menghalangi dakwah baginda SAW. Mereka yang belum masuk Islam supaya jangan masuk, kalau yang sudah terlanjur masuk Islam mereka siksa habis-habisan supaya mengingkari agama Nabi, kembali kepada agama mereka ya. Contohnya di sini disebutkan dalam riwayat ini adalah apa yang dilakukan oleh para sahabat, oleh para kaum Quraisy terhadap sahabat Nabi. Ini banyak kisahnya. Kita coba ambil kisah momennya dari sahabat Mus'ab bin Umair. Sahabat Mus'ab bin Umair, fa inna ummahu lamma alimat bi islamihi akhrajathu min manzilihi. Ini ketika Mus'ab bin Umair ini diketahui oleh ibunya bahwa dia sudah masuk Islam, lalu diusir sama ibunya ya, begitulah nasibnya biasanya orang yang keluar dari agama keluarganya lalu dia tidak mengakuinya, diusir. Wa kana fatan mun'aman fi baiti thara'in. Padahal yang namanya Mus'ab ini seorang pemuda yang glamor, yang banyak ya, hidupnya itu mewah gitu, di sebuah rumah yang kaya. Jadi keluarga Mus'ab ini keluarga orang kaya. Fa asbaha la yajidu ma yasuddu jaw'ahu hatta kana jilduhu yatakhashshab kama yatatayyaru jildul hayyati minal ju'. Dan setelah dia itu diusir dari rumahnya karena dia sekekeh untuk terus mengikuti baginda SAW, lalu mereka nasibnya berubah drastis. Yang dulunya hidupnya serba mewah, hidupnya glamor gitu ya, hidup di sebuah keluarga yang cukup gitu. Karena dia itu diusir dari keluarganya, maka akhirnya dia sampai untuk makan saja seperti di sini, untuk memenuhi rasa laparnya pun nggak punya. Sampai disebutkan kulitnya berubah seperti kulit ular, karena saking kondisinya semakin kurus ya. Jadi kalau orang dulunya gemuk, basah kulitnya, lalu hidupnya sengsara ya, lalu keriput ya, saking betapa beratnya menghadapi ya tadi kondisi tadi, diusir dari keluarganya. Tapi disebutkan bahwa Mus'ab ini ya tetap bertahan dalam keadaan Islam ya kan. Begitu juga ada sahabat yang lain namanya Bilal bin Rabah. Disebutkan faqad nala minal adab ma lam yanalhu ghairu. Adalah Bilal bin Rabah juga begitu berat menerima siksaan dari majikannya atau tuannya, yaitu Umayyah bin Khalaf. Bagaimana Umayyah bin Khalaf ini menyiksa Bilal? Disebutkan dalam riwayat bahwa beliau itu
Ketika sudah ada di siang hari ya, dibawa ke terik matahari, ketika pas panas-panasnya itu di tengah gurun atau di tengah padang pasir yang begitu panas, kemudian diikat lehernya, diikat tangannya, diikat kakinya, lalu ditindihkan kepadanya batu yang begitu berat ya siksaannya. Lalu dikatakan kepadanya, dikatakan la tazalu kadzalika hatta tamut aw takfuru bi Muhammad. Terus dikatakan setelah dikondisikan seperti itu, disiksa, lalu dikatakan kamu akan terus seperti itu sampai kamu mati atau kamu mengingkari agama Nabi Muhammad SAW. Jadi begitulah kejinya mereka kepada budaknya ya, karena seorang budak ya, bagi mereka itu budak ya sudah kayak milik ya kan. Kemudian budaknya masuk Islam, tuannya menganggap bahwa ini agama yang tidak benar ya, akhirnya mereka disiksa. Kemudian dikatakan kamu akan terus saya siksa seperti itu sampai kamu mati, atau kalau kamu mau selamat kamu harus mengingkari keluar dari agama Nabi Muhammad SAW. Tapi Bilal dikatakan la yazidu ala qawli ahad, tapi Bilal tetap saja bersabda ahad. Sampai akhirnya suatu ketika diketahuilah sama Abu Bakar. Setelah setiap hari disiksa seperti itu, akhirnya Abu Bakar mendatanginya. Fashtarahu wa a'taqahu. Lalu dibelilah sama Abu Bakar, kemudian dimerdekakan. Jadi dibeli bukan untuk diambil tapi untuk dibebaskan. Kemudian ada sahabat yang lain, keluarga Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini malah lebih kecil lagi, disiksa sama tuannya ya, yaitu dari kalangan Bani Makhzum, majikannya dari kalangan Bani Makhzum. Dia dan bapaknya dan ibunya kemudian semuanya masuk Islam. Jadi keluarga Ammar ini semua keluarga budak, bapaknya, anaknya, kemudian ibunya itu budak dari Bani Makhzum. Setelah mereka semua masuk Islam, lalu disiksa rame-rame oleh kaumnya, ya kan, oleh mereka. Kemudian dibawalah mereka ke padang Sahara, ke Batha, yaitu satu ke tempat yang panas, ya kan. Kemudian disiksa dengan panasnya terik, itu kan. Sampai disebutkan ketika itu disiksa terus-menerus, lalu bapaknya juga meninggal. Kemudian ibunya ditusuk ya, kemaluannya sampai juga meninggal. Kemudian Yasirnya juga, Ammarnya juga meninggal. Jadi Yasir bapaknya, ibunya Sumayyah, kemudian anaknya juga semuanya disiksa dan meninggal. Sampai begitu beratnya baginda SAW melihat bagaimana keluarga Ammar ini disiksa, tapi baginda tidak bisa menolong. Beliau mengatakan, abshiru ala Ammar wa ala Yasir fa inna ma'idakum al-jannah. Bergembiralah wahai keluarga Ammar, keluarga Yasir, sungguhnya Allah sudah menjanjikan untuk kalian surga. Jadi mati syahid karena disiksa. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain, ada Al-Khabbab bin Al-Arat dan seterusnya, yang menggambarkan betapa siksaan-siksaan yang mereka terima begitu beratnya. Ya, kalau kepada baginda SAW yang sangat disegani, dia dilindungi oleh tokoh yang lain, ya, oleh pamannya dan seterusnya, itu mereka masih begitu berani menyiksa baginda, apalagi kalau kepada para hamba sahaya. Intinya begitulah ya, ketika baginda SAW sudah menyampaikan dakwah secara terang-terangan, justru permusuhan begitu berat. Lalu apa yang bisa kita ambil pelajaran dari peristiwa ini? Yang pertama disebutkan di sini, nikmatullah al-wasi'ah 'alaika ayyuhal muslim indama yutahu laka adau sya'ril ibadah bi amnin watmi'nanin. Yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bersyukurlah kepada Allah karena kita bisa mendapatkan kesempatan untuk berdakwah, menyampaikan agama, beribadah, melakukan syiar-syiar Islam ini
dengan tenang ya, dengan rasa aman. Kita bayangkan ya, mereka yang dalam kondisi begitu beratnya ya, ketika beragama dengan benar terancam, disiksa ya pun mereka terus bertahan. Nah, harusnya kita, apalagi kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam beragama, karena nggak ada yang menghalangi, nggak ada yang nyiksa gitu ya. Ini pelajaran pertama, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk ada di sebuah negeri atau tempat wilayah di mana kita bisa beribadah dengan baik, dengan tenang. Maka gunakanlah kesempatan ini untuk beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, untuk menyampaikan dakwah dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, pelajaran yang kedua, annal hayatad dunya laysat mi'yaran limakanati syakhsi indallah subhanahu wa ta'ala. Faqad yu'adda syakhsu wa yuhanu wa yudrabu wa salihun taqiyun. Wa qad yukramul mar'u wa turfa'u darajatuhu wa huwa syaqiyyun dhalun halikun. Yang kedua, bahwa kondisi kehidupan dunia ini ya, maksudnya kenyataan hidup seseorang di dunia ini tidak bisa menjadi ukuran untuk kemuliaannya atau kehinaannya, diterimanya, ditolaknya, benar dan salahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi orang-orang yang baik ya, Nabi Muhammad, para sahabat ya, orang-orang yang jelas-jelas dalam kebenaran ya, tapi dihinakan sebegitu hinanya ya, lagi sholat diganggu, ditaruh kotoran di punggungnya, disiksa habis-habisan dan seterusnya. Padahal mereka adalah orang-orang yang ada dalam kebenaran, dan di sisi Allah itu mereka orang-orang yang pilihan, orang-orang yang mulia. Maka disimpulkan bahwa ya, kemuliaan di dunia, kenikmatan berbagai macam fasilitas dunia itu tidak bisa menjadi ukuran bahwa orang itu pasti benar, pasti mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau sebaliknya, orang yang dihinakan tidak mesti harus orang yang paling hina di hadapan Allah. Bisa juga orang yang dihinakan itu yang mulia, atau sebaliknya. Jadi di sini sebutnya bahwa dunia itu tidak menjadi ukuran bahwa seorang apakah dia dimuliakan oleh Allah atau bukan. Makanya dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Bukan yang paling dihormati, semua ketika dia datang semua orang datang berebut cium tangannya, dan bukan. Tapi hakikatnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling, di sini disebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Makanya di sini disebutkan kadang orang itu disakiti, dihinakan, bahkan dipukuli padahal dia orang soleh, orang baik. Dan sebaliknya kadang ada orang dimuliakan, ditinggikan derajatnya padahal dia orang yang celaka dan orang yang sesat. Makanya kita harus objektif dari sisi dari sisi standar pedoman ya. Kalau menurut kita umat Islam ya, orang yang mulia itu adalah orang yang bertakwa, orang yang mengikuti agama dengan benar ya. Walaupun di masyarakat mungkin pernah dituduh ini, tuduh itu, dihinakan dan seterusnya. Pelajaran yang ketiga, annallaha ta'ala qadirun ala himayati rasulih wa man'al musyrikin min isabatihi bi ayyi adan. Bahwa sesungguhnya Allah SWT mampu untuk melindungi para rasul, termasuk melindungi baginda SAW, dan mencegah orang-orang musyrik untuk mengganggu Nabi Muhammad SAW dan menyakitinya, dan juga melindungi para sahabat. Tetapi Allah SWT sebetulnya dengan kondisi seperti itu adalah Allah ingin menunjukkan ingin memberikan hikmah beberapa hal. Jadi bukan berarti Allah kemudian tidak mampu untuk melindungi baginda, tidak mampu untuk mencegah orang-orang musyrik
menyakiti baginda, tapi Allah punya tujuan hikmah. Apa disebutkan di sini hikmahnya? Rif'atu darajatihim wa ziyadatu hasanatihim wa satas sayyi'at wa hattus sayyi'at. Jadi di antara hikmahnya adalah ingin agar baginda SAW dan para sahabat itu derajatnya lebih tinggi. Karena ketika seseorang itu diuji dengan berbagai macam ujian, lalu dia mampu menghadapi ujian itu, maka Allah akan tinggikan derajatnya, Allah tambahkan kebaikannya, dan Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Dan itu merupakan kelaziman bagi setiap orang yang beriman, itu siap untuk diuji. Makanya kata Allah SWT dalam surat Al-Ankabut ya, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah SWT, Alif Lam Mim, apakah orang-orang mengira bahwa dia akan dibiarkan tidak diberikan ujian setelah dia mengucapkan beriman kepada Allah SWT. Jadi orang-orang yang beriman itu diuji. Termasuk di sini adalah baginda dan para sahabat juga diuji. Ya. Jadi dengan diberikan ujian tadi, yaitu diganggu, disakiti oleh orang-orang Quraisy ini dalam rangka meninggikan derajatnya, menambah kebaikannya, dan menghapuskan dosa-dosanya. Ada satu hadis, justru orang itu semakin derajatnya tinggi di hadapan Allah SWT, itu semakin berat ujiannya. Makanya orang yang paling berat siksaannya atau ujiannya adalah para nabi. Asadul balata, asyadun nasi balaan al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Summal amsal fal amsal. Maka kemudian ya secara bertahap itu ke bawah-bawahnya. Jadi semakin tinggi derajat seorang seperti para nabi itu ujiannya semakin berat. Jadi hikmah pertama kenapa baginda SAW tidak dilindungi dalam artian dibiarkan seperti itu dalam rangka menguji. Yang kedua, anna hadza yusannu liman ba'dahum kaifiyata muwajahatil idza al-badani wa anna al-mu'min yusabu wa yu'dha wa yudrab wa ma tasbu dzalika wa nadhkuru anna Rasulullah sallallahu qad udhiya. Disebutkan ini agar menjadi sunnah juga. Jadi sunnah di dalam berdakwah ini, setiap orang yang berpegang teguh kepada kebenaran, orang yang mengajarkan kebenaran itu siap untuk menghadapi berbagai macam ujian dan tantangan. Termasuk baginda SAW telah melakukan itu dan telah merasakan itu. Supaya apa? Supaya jadi pelajaran bagi kita. Kalau baginda SAW orang yang sudah paling baik, dakwahnya tentu yang paling baik, paling sempurna, itu pun masih diganggu begitu kerasnya, begitu beratnya ujiannya, apalagi kita, dalam artian bahwa kita pasti juga akan menghadapi ujian-ujian. Sehingga kapan saja kita mendapatkan ujian, kita menjadi ingat bahwa Rasulullah SAW pun sudah merasakan itu. Sehingga kita merasa kuat untuk menahan berbagai macam ujian dan tantangan yang menimpa kita. Ya, jadi ini hikmahnya adalah agar menjadi pelajaran ya. Padahal kalau Allah mau berkehendak ya bisa saja gitu kan. Ini kan agama Islam, agama yang diridhoi Allah, agama yang diterima, terus yang membawa adalah Nabi Muhammad, orang yang sangat baik. Ya sudah, langsung lancar-lancar saja. Semua agama ya kan dikalahkan atau mudahkan aja semua orang itu untuk mengikuti agama Nabi Muhammad. Enggak, tetapi diajarkan bahwa ini kita harus berjihad, dalam artian harus bersungguh-sungguh ya kan. Padahal kalau Allah SWT mau ya gampang saja semua orang mendapatkan hidayah ya, mudah saja gitu kan. Nah, tapi Nabi Muhammad SAW itu tetap menunjukkan beliau itu ya agama ini harus diperjuangkan dengan cara-cara yang benar, kemudian harus juga
menghadapi hambatan ya. Contoh Nabi Muhammad harus berperang. Ketika berperang apa Nabi Muhammad kemudian ya, ini kan agama Allah. Kemudian saya kan juga Rasulullah, utusan Allah, ya sudah. Seadanya saja, atau yang nanti kan ditolong sama lo enggak. Nabi Muhammad juga mengatur strategi, melatih para sahabatnya untuk berperang, bagaimana memainkan pedang, mana ini berlatih mereka semua berkuda, punya strategi juga berperangnya. Ketika mau berperang dalam perang Badar disebutkan ada sahabat yang mengusulkan kepada baginda, wahai baginda, apakah penempatan pasukan di sini itu wahyu dari Allah apa ide dari baginda? Kata baginda, ya ini ide saya dalam berperang, nanti kita posisi di sini saja. Terus kata sahabat, wahai baginda, kalau ini bukan wahyu dari Allah, bolehkah saya usul? Bagaimana kalau penempatan pasukan ini jangan di sini, tapi kita pindah ke depan sumur Badar, supaya nanti ketika berperang, ya, kemudian mereka nggak usah kasih air, kitalah yang mendapatkan air. Nabi Muhammad SAW mau mengikuti saran dan ide ini. Artinya baginda ya tetap melakukan upaya-upaya yang sebagaimana yang lain supaya jadi pelajaran. Ketika perang Uhud, baginda SAW juga hampir ya, sampai beliau juga luka pipinya, patah giginya, sekian sahabat ada yang menjadi syahid ya kan. Ya ini kan memang agama ini rasional dan juga mengikuti sunnah alam gitu. Jadi nggak ada kata-kata yang ini apa, yang aneh-aneh gitu. Pokoknya seorang nabi bisa mi'raj, seorang habib bisa mi'raj, bisa bertemu nabi dalam keadaan hidup dan sebagainya, itu kata-kata yang nggak logis. Karena agama ini tidak seperti itu, dibangun dengan khurafat-khurafat, tidak seperti itu. Tapi memang sesuai dengan sunnatullah, bahwa ketika mau berperang harus menyiapkan pasukan yang kuat, persenjataan yang bagus ya, supaya mereka bisa menang, punya strategi yang kuat. Pelajaran yang terakhir ya, mungkin supaya kita tidak terlalu panjang ya, kita ringkas saja. Ini apa yang dilakukan baginda SAW itu menunjukkan bahwa beliau tuh paham, sahabat paham bahwa Islam ini agama lah yang harus mereka perjuangkan. Mereka rela mengorbankan jiwanya, raganya, darahnya, karena agama inilah agama yang diterima oleh Allah SWT, yang diridhoi Allah SWT. Jadi kalau kita ngikutin orang mengatakan semua agama benar, semua mengajarkan kepada kebaikan, semua akan menjadikan mereka masuk surga, tentu Nabi Muhammad gak sampai keras-kerasan begini, ngapain? Para sahabat disiksa habis-habisan itu kan. Ya kalau udah kamu ngikutin agama mereka aja kan aman, toh semuanya baik kan begitu. Ini kita harus hati-hati sekarang ini. Paham pluralisme itu paham di mana mereka meyakini semua agama itu baik, semuanya benar. Padahal ini kan paham ini sudah difatwakan oleh MUI, itu paham yang sesat dan haram. Fatwa MUI tahun 2005 itu mengatakan bahwa Spilis itu adalah sekuler, kemudian pluralisme dan liberalisme itu paham yang tidak Islam ya kan? Ya karena nanti berbahaya orang ketika sudah mengatakan seperti itu, akhirnya orang nggak mau beragama lagi, atau agama aja apa aja boleh. Itu kan sangat berbahaya. Padahal Muhammad SAW itu jelas beliau mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadi la yas'u ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun summa yamutu wa lam yu'min bihi illa kana min ashabin nar. Sungguh tidak ada seseorang demi Allah atau demi Muhammad yang ada di tangannya gitu, tidak ada seseorang pun dari kalangan Yahudi atau Nasrani lalu dia tidak sampai kemudian dia mati dan tidak beriman kepadaku kecuali dia menjadi ahli neraka ya.
Jadi kita mengakui pluralitas dalam artian mengakui perbedaan-perbedaan itu. Namanya pluralitas itu hanya sekedar pengakuan saja bahwa dalam Islam kan lakum dinukum waliyadin, itu ada bentuk pluralitas, mengakui bahwa bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Itu adalah paham kita mengakui bahwa ada agama-agama lain, tetapi tidak mengakui atau tidak membenarkan adanya pluralisme, yaitu pemahaman semua agama sama. Kembali ke mereka juga ada gerakan-gerakannya menyeru supaya umat Islam itu jangan terlalu ekstrim, semua toh baik, semua itu kan rela mencium jidatnya dan seterusnya. Ya, menurut saya itu berlebihan karena tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu barangkali yang bisa kita kaji dari tema yang pada pagi hari ini, yaitu bagaimana Baginda sallallahu alaihi wasallam menghadapi teror-teror dari kaum Quraisy, baik teror fisik maupun psikis yang sebelumnya kita. Baik, insyaallah kita cukupkan karena waktunya sudah masuk syuruk. Apakah kita langsung tutup? Sudah cukup atau ada yang mau ditambahkan? Oh ya, silakan. Terkait tadi kewajiban dakwah itu, kan Rasulullah berdakwah kan. Apakah kewajiban dakwah itu juga turun kepada kita sebagai umatnya? Dan bagaimana istilahnya cakupan dakwah kita itu seperti apa